wabarakatuh. Saya Nadia Renada dari SMA Negeri 1 Akabiluru akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Bukit Sulah. Bukit Sulah merupakan sebuah bukit yang gundul di antara bukit-bukit yang lebat di sebuah daerah yang bernama Batu Hampar. Konon katanya bukit itu gundul karena sebuah pertarungan antara Datuk Pardano dan juga Panglima Kumbang. Jadi begini ceritanya. Zaman dahulu kala, pada masa kekuasaan Istana Pagaruiwang, terdapat sebuah daerah yang bernama Batu Hampar. Daerah tersebut dikelilingi oleh bukit-bukit yang indah dan juga sawah-sawah yang luas di setiap sisi jalannya. Di Batu Hampar ada sosok yang paling disegani. Ialah Datuk Pardano. Lelaki yang berumur lebih dari setengah abad itu memiliki perawakan yang tinggi besar dan kulit yang gelap. Sosok yang bijaksana dan tegas, namun berhati lembut. Di suatu hari, saat Datuk Pardano tengah duduk bersantai di depan terasnya, ia melihat sosok wanita tua sambil menggandeng seorang bocah lelaki tanpa alas kaki. Wanita tersebut mendekati Datuk Pardano. Begitupun dengan Datuk Pardano. "Bagaimana kabar kau, Dano?" ucap wanita tersebut kepada Datuk Pardano. "Seperti inilah, Mak Tuo." "Baik, bagaimana dengan Mak Tuo?" balas Datuk Pardano kepada wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Mak Tuo Kaya. Belum sempat Mak Tuo Kaya menjawab, tiba-tiba seorang ibu datang mendekati mereka dengan wajah khawatir. "Abai, anakku sayang, kemana saja kau?" teriaknya meraih tangan anak lelaki di samping Mak Tuo Kaya. "Aku menemukannya tersesat di bukit sana, lalu aku bawa ia ke sini," jelas Mak Tuo Kaya. "Untunglah Mak Tuo lewat kala itu. Kalau tidak, anakku masih belum pulang juga," kata ibu tersebut. Mulutnya tak berhenti-henti bersyukur. "Terima kasih Mak Tuo, terima kasih Datuk Dano," ucapnya kepada Datuk Pardano dan juga Mak Tuo Kaya. Kemudian ibu tersebut pergi meninggalkan Datuk Pardano dan juga Mak Tuo Kaya. Langkah kaki Mak Tuo Kaya dan Datuk Pardano pergi menuju rumah mendiang. Setelah sampai, tiba-tiba ekspresi Mak Tuo Kaya berubah menjadi khawatir. "Jadi seperti ini Mak Tuo, utusan Pagaruiwang sudah sering ke sini untuk menjadikan Batu Hampar tunduk kepadanya." Datuk Pardano mulai bicara, sedangkan Mak Tuo Kaya hanya mendengarkan saja. "Kedatangan mereka kali ini mungkin bukan untuk berunding lagi, tetapi mereka telah membawa ancaman kepada kita semua. Jika 2 hari lagi kita tidak tunduk kepadanya, maka mungkin mereka akan memaksa kita semua untuk berada di bawah kekuasaan mereka." Pandangan Datuk Pardano beralih ke arah lain. Begitupun dengan Mak Tuo Kaya. "Keputusan ada di tangan kau, Dano. Apapun keputusanmu, Mak Tuo akan mendukungmu," ucap Mak Tuo Kaya memberi semangat kepada Datuk Pardano. Mak Tuo tahu pasti bagaimana karakter Datuk Pardano ini. Ia tidak akan membiarkan siapa saja
untuk menyakiti dan merenggut sesuatu dari tangannya. Aku akan melawan, Mak Tuo. Lirih Datuk Pardano. Orang-orang di bumi Batu Hampar telah menganggap aku sebagai pemimpinnya. Aku akan mempertahankan Batu Hampar. Ucap Datuk Pardano penuh keyakinan. Pak Tuo tersenyum bangga mendengar keputusan tersebut. Bawalah beberapa orang kita, Dano. Kau tidak akan sanggup melawannya sendiri. Aku akan memberitahu Bandaro untuk ikut pergi bersama kau. Pinta Mak Tuo lalu beralih pergi. Melihat kepergian Mak Tuo, Datuk Pardano berkata, "Terima kasih Mak Tuo, aku akan berjuang." Ucap Datuk Pardano. Keesokan paginya, Bandaro dan 9 orang lainnya telah sampai di depan rumah Datuk Pardano. "Pagi Datuk, kami diperintahkan Mak Tuo untuk membantu Datuk besok." Pinta Bandaro di depan pintu rumah Datuk Pardano. "Ya, masuklah, kita akan bercerita di dalam." Namun, belum sempat mereka duduk, rombongan warga Batu Hampar telah sampai di depan rumah Datuk Pardano. "Datuk!" panggil salah seorang pemuda. "Apa benar Batu Hampar akan dikuasai oleh Pagaruyung? Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana?" Sambung pemuda tersebut. Tidak ada jawaban. Bandaro kemudian menjawab, "Kita hanya berunding dengan mereka dan mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Tenang, Datuk Pardano bersama kita." Ucap Bandaro. Siang harinya, Datuk Pardano, Bandaro, dan orang-orang percayanya pergi ke atas bukit menunggu kedatangan rombongan pasukan Pagaruyung. 2 orang mengintai dari tepi hutan. Menjelang tengah hari, dari jauh terlihat rombongan Pagaruyung dengan pangkat kerajaan telah mendekati Batu Hampar. Hari ini keputusannya. Pagaruyung meminta Batu Hampar agar tunduk kepadanya dan patuh harus membayar upeti kepada kerajaan. Datuk Pardano sebagai orang yang dituakan dan dianggap sebagai pemimpin Batu Hampar tentu tidak setuju dengan hal itu. Sedangkan sistem dan tatanan di Batu Hampar dirasa sudah baik. Itulah mengapa 2 kali perundingan bisa disebut gagal dan tidak membuahkan hasil. Pihak kerajaan pun tentu tidak menerima. Dan hari ini mereka memaksa kehendak mereka dengan cara baik ataupun dengan cara kekerasan. Di sisi lain, pihak Batu Hampar yang dipimpin oleh Datuk Pardano tentu mengetahui hal ini akan terjadi dan mereka telah bersiap-siap akan hal itu. Di tepi hutan sebelum bukit di Batu Hampar, 2 orang yang mengintai tadi memberitahukan kepada rombongan Datuk Pardano bahwa pasukan Pagaruyung telah dekat. Telah terlibat perdebatan, 2 orang yang semulanya mengintai terlibat perkelahian. Keduanya terluka, lalu berlari menuju Datuk Pardano. Tak lama berselang, mereka pun sampai di depan hadapan Datuk Pardano. Datuk Pardano yang berada di sana pun langsung menghadang. Luka dibalas luka, darah ditembus darah. Suaranya menggelegar. "Hei Pardano, kau membuat kami kesusahan di istana. Kami tidak bisa menampakkan wajah kami kepada Baginda. Kau dan Batu Hampa harus patuh kepada kami." Ucap Panglima Kumbang.
Panglima Kumbang, putusanku dari awal telah bulat. Batu Hampar tidak akan tunduk kepadamu. Kami menolak membayar upeti. Kalian, orang besar, jangan menginjak kami. Datuk Pardano bersiap. Begitupun dengan Panglima Kumbang. Ia mengeluarkan pedang panjangnya. Kalian minggirlah, biar aku saja melawannya. Panglima Kumbang dengan wajah garangnya memerintahkan pasukannya. Pasukan Datuk Pardano dan pasukan Pagaruyung akhirnya pun bertempur. Tetapi Datuk Pardano dan Panglima Kumbang asik dengan perkelahiannya sendiri. Perkelahian tidak dapat dielakkan. Panglima Kumbang menebaskan pedangnya. Angin pun memotong-motong pohon. Kesaktian Panglima Kumbang sudah terkenal di antero Pagaruyung dan daerah kekuasaannya. Datuk Pardano tak kalah sakti. Dengan kekuatannya, dia tidak terluka dengan serangan Panglima Kumbang. Tenaga dalam yang telah diolah dari kecil membuatnya mampu bertahan. Sebuah batu besar diangkat oleh Datuk Pardano dan diangkat lalu dilemparkan ke arah Panglima Kumbang. Kekuatannya yang hebat tersebut membuat Panglima Kumbang terkejut. Masing-masing mengeluarkan jurus dan ilmu yang mereka miliki. Pertarungan hebat terus berlanjut. Pepohonan tumbang dan meranggas. Kesaktian Datuk Pardano dan Panglima Kumbang setara. Tidak ada yang mau kalah. Datuk Pardano mencabut pohon untuk dijadikan senjata melawan Panglima Kumbang. Panglima Kumbang pun tak mau kalah. Pedang panjangnya menebas kian kemari. Kadang mengeluarkan suara aneh, kadang mengeluarkan hawa panas. 3 hari berlangsung. Perkelahian tersebut akhirnya pun terhentikan. Pepohonan tumbang dan meranggas. Sebab itulah di kemudian hari bukit tersebut dinamakan Bukit Sulah. Sekian dari saya. Assalamualaikum.